Great. Wow. Saudaraku, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu pertama bulan yang baru ini. Wow. Kita sudah masuk bulan ketiga. Wow. Everything is fast now. Wow. Rasanya baru saja kita masuk tahun yang baru. Nah, sekarang kita sudah menginjak bulan yang ketiga. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah siap-siap mau Paskah lagi. Dan sebentar lagi kita merayakan Natal lagi. Kayaknya Natal aja baru, saudara. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pastikan kita berjaga dan berdoa. Pastikan kita terus mengabarkan Injil. Karena harinya akan tiba tanpa terasa. Kita akan mendengar trompet Allah berbunyi. Kita akan dijemput di awan-awan dalam kemuliaan bersama Yesus. Haleluya. Yes. Nah, kita sedang membahas pembahasan ke-14 dari rangkaian 33 hal penting tentang penginjilan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center rasanya satu-satunya gereja yang selama 33 minggu membahas tentang penginjilan. Bosan-bosan deh lo. No, saya percaya tidak bosan. Karena kalau kita bicara penginjilan, makin kita gali Alkitab, semakin banyak kita nggak mengerti tentang penginjilan. Dan makin kita perlu belajar lagi. Supaya dimanapun kita ada, kita bisa menginjil, kita bisa menginjil. Karena bertahun-tahun iblis membutakan mata gereja. Iblis membutakan mata kita dalam penginjilan. Sehingga kita sibuk hanya dengan doktrin. Nothing wrong with doctrine. Kita semua harus punya doktrin yang sehat. Kita sibuk sama akhir zaman. I know. Kita perlu dapat pengajar akhir zaman yang sehat. Kita sibuk dengan karunia. Betul kita butuh karunia-karunia Allah. Tetapi kita lupa bahwa yang namanya karunia, yang namanya berkat, yang namanya mujizat, semuanya, doktrin dan lain-lain harus menopang pekabaran Injil. Karena itulah perintah amanat agung Kristus. Pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Nah, hari ini kita mau membahas hubungan penginjil dengan gembala. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa saya angkat topik ini? Karena seringkali tanpa disadari, orang memisahkan. Kalau saya penginjil, ya saya penginjil. Kalau saya gembala, saya gembala. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak penginjil yang berhati gembala. Tetapi ada banyak gembala yang punya api penginjilan. Nah, karena itu keduanya harus bersama-sama. Saya percaya gereja yang tidak menyatukan gembala dan penginjil adalah gereja yang lemah. Karena kalau gereja hanya menekankan pengembalaan tanpa penginjilan, maka gereja itu gak akan bertumbuh. Gak akan membuat terobosan. Tapi sebaliknya, penginjilan tanpa pengembalaan yang sehat, maka yang terjadi adalah banyak kekacauan. Itu sebabnya bertahun-tahun iblis membuat hubungan antara gembala dan penginjil gak manis. Banyak gembala kepahitan sama penginjil. Karena merasa domba-dombanya dicuri. Dan banyak penginjil punya kepahitan pada gembala. Karena merasa gak didukung. Sorry untuk bilang itu. Itulah cara kerja iblis. Karena ketika gembala dan penginjil bersatu. Melakukan tugas yang Kristus perintahkan. Saya percaya ada goncangan yang dahsyat bagi kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara, gembala dan penginjil harus bersatu. Yes. Ini menjadi doa kita semua. Gembala dan penginjil harus bersatu. Gembala-gembala yang sedang menyaksikan dan bersama dalam ibadah ini. Pastikan engkau punya tim penginjilan yang kuat. Dan para penginjil yang sedang menerima firman Tuhan hari ini, pastikan engkau terikat pada pengembalaan. Sehingga menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Klik. Kita mau lihat ayat Alkitabnya. 1 Tesalonika 3, 1-5. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena.
Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada tim pengembalaan yang membimbing, yang mengarahkan, yang menuntun. Tapi ketika ada masalah, ketika ada kebutuhan, maka dikirim Timotius, yang merupakan bagian dari tim itu, tetapi bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Jadi jawatan, kalau kita pernah membahas tentang jawatan, nah saya harap sudah masih ingat, ada jawatan rasul, nabi, penginjil, lalu apa? Gembala dan guru. Jadi dalam tim pengembalaan itu, Timotius panggilannya, jawatannya jelas adalah pekabar Injil. Makanya ayat 2 bilang, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja untuk kami, untuk Allah, yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi jemaat ini sedang menghadapi kesusahan. Sementara tim rasulnya sedang ada di Athena. Penginjilnya yang dikirim ke Tesalonika untuk apa? Untuk memberi kekuatan. Iya kan? Karena mereka sedang menghadapi masalah yang berat supaya jangan ada goyang imannya. Itulah tugas penginjil. Selanjutnya. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ayat 5, itulah sebabnya. Maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia. Lihat ya, kerjasama antara tim penggembalaan dengan tim penginjilan luar biasa. Supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dimanapun pelayanan. Dimanapun ada jemaat Tuhan yang bertumbuh. Pasti ada serangan iblis. Iblis mau menyerang dengan tekanan. Iblis mau menyerang dengan ajaran sesat. Iblis mau menyerang dengan kekacauan. Iblis mau menyerang dengan perpecahan. Dan karena itu, kedua panggilan ini harus bersatu. Dan saya percaya juga panggilan-panggilan lain seperti karunia rasul, karunia nabi, sudah saya bilang. Jabatan rasulnya sudah nggak ada. Jabatan nabinya itu yang saya percaya sudah tidak ada. Tapi karunia yang dipercayakannya tidak akan berlalu. Jabatan yang saya percaya masih ada. Kalau sudah menatap saya dan berkata, mulai kapan sudah tidak ada jabatan rasul? Loh, Alkitab kan bicara. Rasul-rasul adalah murid-murid Kristus. Dan rasul terakhir adalah Paulus. Yang Paulus bilang, aku dipilih oleh Kristus langsung. Selanjutnya orang yang hanya menamakan diri rasul. Tetapi kita percaya ada karunia kerasulan masih bekerja sampai hari ini. Karena jabatannya sudah tidak diperlukan. Tetapi karunianya masih kita butuhkan. Jabatan nabi yang terakhir adalah Kristus. Apakah Kristus nabi? Apakah dia hanya nabi? Tidak. Jelas ya sampai di sini. Tetapi karunianya masih berjalan. Tapi yang paling tegas kita bisa lihat, ada penginjil, ada gembala, dan juga ada guru. Harus saling melengkapi, guru lebih mengajar. Tapi yang lebih masuk kepada jemaat adalah kedua ini. Penginjil dan gembala. Memang guru jarang berdiri sendiri dalam pelayanannya. Dia otomatis mengikut penginjil dan gembala. Tapi seringkali yang menjadi persoalan yang diadu domba oleh setan. Karena keduanya memiliki peran yang sangat dahsyat, yaitu penginjil dan gembala. Kita lihat selanjutnya. Salah satu serangan setan bagi para penginjil adalah menjadi liar dan tak terkendali. Waktu saya jelaskan tentang 5 jawatan, saya hubungkan dengan jari tangan. Ini hanya ilustrasi. Rasul seperti ibu jari bisa menyentuh semua pelayanan. Nabi lebih pada nunjuk-nunjuk. Ya kan? Lebih pada negur, bernubuat. Lalu kemudian penginjil
Yang paling tinggi biasanya penginjil paling dikenal. Karena pelayanannya ribuan orang, menyatakan mujizat dan kuasa Allah, menyembuhkan orang sakit. Biasanya aktif di media-media. I know. Salah satu panggilan utama saya adalah penginjilan. Dari tahun 91 sudah Tuhan bukakan. Melalui televisi, melalui radio, melalui media-media sosial. Melalui KKR-KKR di lapangan-lapangan. Saya melayani interdenominasi. Di gereja-gereja, di tempat-tempat umum. Roh di dalam saya selalu terbakar untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sampai kemudian 14 tahun yang lalu. Tuhan mengarahkan saya untuk menjadi gembala. Lalu saya bertanya pada Tuhan, apakah panggilan saya sebagai penginjil berhenti? Tuhan bilang tidak. Karena pengembalaan ini hanya sebagai headquarter. Sehingga oleh anugerah Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center punya tim pengembalaan yang kuat. Sehingga saya tetap bisa melayani sebagai penginjil di mana-mana tempat. Dan itulah kebersamaan gereja ini yang oleh anugerah Tuhan boleh terus menjangkau jiwa dan boleh terus maju dan mengarahkan hal-hal yang baik bagi kerajaan sorga. Tapi yang saya pelajari, salah satu serangan setan bagi para penginjil adalah menjadi liar dan tak terkendali. Karena penginjil dari panggilannya, ya kan tadi saya bilang kan, rasul, nabi, penginjil paling tinggi, ya kan, biasanya paling dikenal, paling dihormati, paling dihargai, paling disayang banyak orang. Lalu kemudian gembala. Kenapa gembala digambarkan sebagai jari tengah? Karena menikah dengan gereja Tuhan. Pelayanan di 24 jam. Gembala seorang yang hebat dan luar biasa. Lalu akhirnya ada guru. Digambarkan kelingking bukan karena yang paling kecil, karena melengkapi semuanya. Karena tanpa guru, maka pelayanan tidak sempurna. Nah, salah satu serangan setan bagi para penginjil, karena merasa diri hebat, merasa diri yang paling dikenal, akhirnya menjadi liar dan tak terkendali. Ada banyak pelayanan-pelayanan rusak karena pelayanan-pelayanan penginjil. Banyak gereja-gereja akhirnya kacau di daerah-daerah tertentu karena penginjil-penginjil yang tidak berintegritas. Banyak penginjil-penginjil yang mulai dengan penginjilan tiba-tiba pecah-pecahkan gereja, lalu bangun gereja sendiri. Wow. Kita lihat banyak gembala-gembala terluka, banyak sinode-sinode terluka oleh pelayanan para penginjil. Karena apa? Ini yang saya bilang, karena tidak berintegritas. Dan saya pelajari, ada banyak orang, betul dia bukan full timer. Dia menginjil, dia mau menangkan jiwa, tapi tanpa disadari dia tidak terintegrasi dengan gereja. Jadi hanya berdiri sendiri. Nah, ini yang cenderung liar dan tak terkendali. Banyak ajaran-ajaran sesat yang dimulai dengan persekutuan-persekutuan doa sederhana dari orang-orang awam. Tapi kemudian diarahkan untuk liar dan tak terkendali. Yang pertama saya pelajari, liar dalam pengajaran yang cenderung menuju kesesatan atau menekankan pada topik-topik yang sensasional. Kita lihat di YouTube channel misalnya. Di pelayanan-pelayanan tertentu. Kadang-kala kita dengar. Ada banyak penginjil-penginjil seperti nggak terdoktrin dengan baik. Nggak belajar doktrin dengan baik. Saya selalu bilang. Hidup bukan hanya soal doktrin. Hidup soal Alkitab. Tetapi Alkitab yang kita percaya, doktrin itu harus diambil dari situ. Ngerti nggak mau saya? Ada banyak orang, terbakar oleh Injil Kristus tapi tidak mau belajar. Terbakar oleh Injil Kristus tapi tidak mau dibina. Para penginjil harus punya bapak rohani. Kalau penginjil sudah tidak punya bapak rohani, saya khawatir penginjil ini mudah liar dan sesat. Gereja-gereja Tuhan hati-hati dengan para penginjil yang hanya berkata, saya punya pengalaman dengan Tuhan, tapi tidak punya bapak rohani. Tuhan sendiri bapak saya. No, Tuhan pakai orang untuk bimbing kita. Oleh anugerah Tuhan saya bersyukur. Dari usia 17 tahun saya melayani Tuhan.
Pertama kali saya berkhotbah. Tanggal 21 Juli 1984. Dan dari situ ada bapak-bapak rohani. Ada kakak-kakak rohani yang membimbing saya. Dan mengarahkan saya. Sampai saya diarahkan ke sekolah Alkitab pertama-tamanya. School of Ministry, Mawar Saron. Saya anggota SOM keempat di Gereja Betel Indonesia Mawar Saron. Waktu itu saya masih SMA. Selesai saya lulus. Kakak-kakak rohani saya, bapak-bapak rohani saya mengarahkan saya. Waktu itu salah satu bapak rohani saya yang cukup dekat, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yakob Nahuai. Kakak rohani saya yang juga banyak membimbing saya waktu itu adalah Pendeta Arasihaan dan juga Kak Yeremia Rim yang mengarahkan saya. Kamu mesti sekolah. Waktu saya masih SMA. Salah satu bapak rohani yang juga banyak mengarahkan saya dan saya pernah terlibat dalam pelayanan kaum mudanya, yaitu Pendeta Dr. KM Yusuf Roni yang mengajarkan saya harus disiplin dan bilang harus sekolah. Akhirnya saya sekolah. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dalam perjalanan sekolah. Lalu kemudian saya mengenal beberapa hamba-hamba Tuhan lain yang begitu setia mengarahkan saya, membimbing saya. Salah satunya kemudian Bapak Pendeta Dr. J. Awondatu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pelayanan tanpa pengarahan dari bapak-bapak rohani akan menjadikan kita liar dan tak terkendali. Memang pada dasarnya iblis menaruh roh pemberontakan. Wah, kamu kan ada urapan, kamu kan ada kuasa, pelayanan kamu kan hebat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita butuh bapak rohani, kita butuh kakak-kakak rohani untuk mengarahkan kita. Kalau tidak liar dalam pengajaran, cenderung menuju kesesatan. Karena apa? Menekankan topik-topik yang sensasional. Karena kalau gembala dia khotbah harus semua. Harus semua topik dari cover to cover. Karena mau membangun tubuh Kristus. Tapi kalau penginjil dia akan pesan-pesan tertentu. Yang memang dia mau sampaikan. Dan tanpa disadari. Ada banyak penginjil gagal berintegritas. Karena hanya mencari sensasi-sensasi. Yang membuat dia terkenal dan lebih terkenal lagi. Bahaya saudara-saudara. Makanya Paulus bilang apa? Adakah aku cari kesukaan manusia? Lebih daripada kesukaan Kristus? Kalau aku hanya mencari kesukaan manusia, aku bukan lagi hamba Kristus. Yang kedua, serangan setan bagi para penginjil menjadi liar dan tak terkendali, liar dalam pelayanan. Sehingga menimbulkan banyak masalah dan perpecahan. Wah, tidak sedikit. Dalam penginjilan, akhirnya orang diselamatkan, lalu dia pikir, wah ini buah-buah pelayanannya. Penginjil gak punya buah-buah pelayanan. Boleh saja penginjil menghasilkan buah, tapi buah pelayanannya itu milik gereja. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Penginjil harus tetap jadi penginjil. Kita nggak bisa bilang, oh ini buah-buah pelayanan saya. No, itu milik gereja. Mereka yang merawat. Tugas kita hanya memberitakan Injil, menguatkan iman. Dan bukan mengumpulkan massa. Ketika penginjil-penginjil mulai mau menangkan jiwa, lalu mulai mau menarik jiwa-jiwa itu, dan itulah banyak perpecahan terjadi. Yang ketiga, ya lihat ya, liar dalam pengajaran yang cenderung menuju kesesatan, menekankan pada topik-topik sensasional, liar dalam pelayanan sehingga menimbulkan banyak masalah dan perpecahan. Tiga, liar dalam pengumpulan dana. Wah, ini ngeri. Karena penginjil merasa nggak ada yang support. Pada setiap penginjil harus menyadari bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi. Akhirnya para penginjil mulai mengajarkan perpuluhan, berikan kepada pelayanan penginjilan. Waduh. Dari saya ada sebagai penginjilan. Waktu itu pelayanan kita bernama GL Ministry. Saya selalu menekankan perpuluhan kembali ke gereja saudara masing-masing. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang keuangan. Orang keuangan kadang-kadang bilang sama saya, aduh Pak Pendeta, bolehlah kalau ada yang digerakkan Tuhan untuk perpuluhan. Saya bilang tidak.
Saya tidak mau menerima sesuatu yang bukan disuruh Tuhan. Meskipun saya penginjil waktu itu. Meskipun kita butuh dukungan finance dari banyak orang. Tapi selalu saya bilang, yang namanya perpuluhan, kembalikan ke gereja masing-masing. Kalau ada orang datang dan bilang, pendeta ini perpuluhan dari saya selalu bilang kembalikan ke gereja. Saya tidak berhak, karena saya hanyalah lembaga penginjilan. Dan saya bangga, Tuhan selalu pelihara. Kita punya pelayanan-pelayanan TV, kita punya pelayanan-pelayanan kasih, kita punya pelayanan-pelayanan yang menjangkau banyak orang. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dulu punya pelayanan seperti kamu hebat, tapi namanya engkau berharga. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu cukupi. Tidak sedikit penginjil-penginjil yang mulai dengan, saya merasa seperti ada orang di sini, ada 10 orang yang mesti memberikan 10 juta. Hey! Udah main judi lo dalam pelayanan. Saya tidak pernah percaya sama penginjil-penginjil yang udah cari dana dengan liar seperti itu. Dalam nama Yesus. Kalau penginjil itu di TV, matiin TV-nya. Gak usah dengar. Kalau pendeta itu di gereja, pulang. Penginjil apa itu? Kalau sudah mulai dengan, Tuhan bicara sama saya, kamu harus kasih saya 5 juta. Gue udah tahu lah kartu yang kayak gitulah. Udah begitu banyak itu mulai di Afrika, di Amerika. Itu udah mulailah pelayanan-pelayanan kayak gitu. Dan sekarang udah mulai masuk di Indonesia. Dalam nama Yesus saya Gilbert Lumoindong. Di atas mimbar ini kasih tahu. Model-model kayak gitu tolak dalam nama Yesus. Itu namanya cari-cari dana dengan cara yang liar, saudara-saudara. Itu bukan suara Tuhan. Itu manipulasi memakai nama Tuhan, saudara. Dari Alkitab kita belajar persembahan itu 2. 1 sukacita, 2 sukarela. Nggak ada itu pakai dipatok-patokin. Hari ini adalah ulang tahun gereja ke-6. Berarti ada 66 orang yang akan mempersembahkan 6 juta. Siapa 66 itu? Saya akan doakan. Maka 6 hari setelah ini akan datang berkat yang berkelimpahan. Darah Yesus. Itu mah pesan berantai yang kayak begitu, saudara. Cara-cara iblis harus kita tolak dalam nama Yesus. Sorry saya ngomong apa adanya. Karena saya udah muak dengan praktek liar pencarian dana di gereja. Dan kadangkala jemaat-jemaat yang tulus hati. Jemaat-jemaat yang betul-betul hatinya hancur oleh Tuhan. Lalu masuk dalam gelombang keliaran hamba-hamba Tuhan mencari dana seperti itu. Dalam nama Yesus. Kita harus jujur dan bersih. Karena Tuhan kita kaya. Dia pelihara kita dengan cara yang dahsyat. Yang keempat. Salah satu serangan setan bagi para penginjil adalah menjadi liar dan tak terkendali. Liar dalam pengajaran yang cenderung menuju kesesatan atau menekankan pada topik-topik yang sensasional, kontroversial. Liar dalam pelayanan sehingga menimbulkan banyak masalah dan perpecahan. Liar dalam pengumpulan dana. Dan liar dalam pendewasaan kehidupan. Jadi mereka belum sungguh-sungguh dewasa dan tidak mendewasakan orang. Ujung-ujung kalau lihat kaya terlibat dalam pelayanan. Kalau lihat kaya, dilibatkan dalam segala hal. Namanya disanjung-sanjung. Parah. Ingat, Alkitab bilang orang yang baru bertobat tidak boleh melayani. Maksudnya adalah, bukan berarti orang yang baru bertobat itu masih cetek, bukan. Orang yang baru bertobat perlu dilatih dulu. Supaya jangan cepat tersinggung, jangan cepat sombong, jangan cepat mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan pakai manipulasi spiritnya, jangan pakai cara-cara duniawinya. Ini harus dibersihkan dulu. Makanya dasarnya jelas kata Alkitab, supaya kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi dewasa dulu. Nah di situ minta apa saja, lakukan apa saja, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan kita lagi tapi Kristus yang dalam hidup kita. Itu yang namanya dewasa secara rohani. Jelas ya? Klik selanjutnya. Setiap penginjil harus saudara-saudara yang terbakar untuk mengabarkan Injil. Karena sudah beberapa minggu ini kita terus bahas tentang pekabaran Injil. Nah saudara-saudara yang terbakar untuk pekabaran Injil, saudara harus terintegrasi dalam sebuah pelayanan gereja. Supaya dapat termonitor. Iya kan? Klik. Secara sinodal. Jadi penginjil itu harus punya sinoda.
Kalau penginjil nggak punya sinode, oh saya penginjil. Dari sinode mana? Oh pokoknya dari sinode Tuhan Yesus. Waduh, yang kayak begini minta duit atas nama Tuhan. Memanipulasi apapun atas nama Tuhan. Bahaya saudara-saudara. Pokoknya penginjil-penginjil yang tidak terintegrasi pada sinode tertentu, hati-hati. Saya tidak bilang sesat, saya tidak bilang dari setan, tapi saya bilang hati-hati. Jangan mau terlibat. Kenapa? Karena dia tunduk pada sinode aja nggak mau. Dia tunduk pada aturan aja nggak mau. Mungkin dia bilang, tapi saya nggak cocok sama sinode itu. Ya cari sinode lain dong. Nggak ada sinode yang benar. Woi berarti dia Tuhan Yesus dong. Hati-hati saudara-saudara. Ya jelas ya. Jadi penginjil yang tidak mau tunduk pada aturan sinode. Buat saya, dia bukan penginjil. Dia pemberontak yang mengatasnamakan nama Tuhan. Yang dia sebut kebenaran. Tapi sebetulnya tafsiran ngaco yang dia pakai untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, dia harus terintegrasi juga dalam pelayanan gereja, dalam jemaat lokal. Jadi bukan hanya sinodal. Tapi juga dalam jemaat lokal. Artinya dia seorang yang bisa bekerja sama. Tidak ada gereja yang sempurna, I know. Tidak ada sinode yang sempurna, I know. Tapi ingat, kita juga nggak sempurna. Jadi kalau kita mau liar, bahaya. Kalau kita mau berdiri sendiri, lebih kacau lagi. Iya kan? Karena itu kita harus tergembalakan. Bagaimana kita bisa mau menggembalakan orang, mengarahkan orang, tapi kita sendiri tidak mau terarahkan. Iya kan? Selanjutnya, para penginjil harus terintegrasi dalam sebuah pelayanan gereja secara sinodal, jemaat lokal, dan juga harus ada kerjasama pengawasan. Makanya Alkitab bilang, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Iya kan? Karena dalam pelayanan kan bisikan iblis, serangan setan, tawaran dunia, ya kan? Jadi kalau kita nggak ada mentor, kita nggak ada bapak rohani, kita nggak ada kakak rohani. Saya melayani kan dari muda. Saya tahu apa artinya jiwa muda bergejolak. Ketika bapak rohani mengarahkan kita sesuatu yang nggak menyenangkan. Ketika kita ditempatkan pada posisi yang kita nggak suka. Lalu kita harus tunduk, kita harus siap di mentor. Kita harus punya roh yang mau diatur, saudara-saudara. Awalnya nggak menyenangkan. Tapi lama-lama kita belajar untuk taat. Bacakah saudara tentang Samuel? Samuel di bawah pengawasan Imam Eli. Imam Eli punya anak-anak yang rusak, namanya Hofni dan Pinehas. Pertanyaan saya, Samuel lihat nggak apa yang terjadi? Samuel lihat. Tapi ada dua hal yang luar biasa dalam diri Samuel. Yang pertama, dia nggak ikut. Dan yang kedua, dia nggak berontak. Dia lagi tidur. Tiba-tiba dia dengar suara Samuel, Samuel. Dia datang kepada Eli dan dia bilang, Bapakku, apakah engkau memanggilku? Eli berkata, tidak anakku, tidurlah. Yang kedua kali dia lagi tidur. Dia dengar suara lagi, Samuel, Samuel. Dia tidak bilang, sudah Jo. So opak dia. So mengigo dia. Manggoro dia bunyi, Samuel, Samuel, sudah Jo. Kita koteknya mau bangun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tidak. Dia belajar ketundukan. Dia belajar mau diawasi. Dia datang lagi. Bapakku, adakah engkau memanggil aku? Samuel bilang, tidurlah. Aku tidak memanggil engkau. Ketiga kali, bos. Kau lagi tidur, bos. Dibangunin. Lama-lama emosi, bos. Tapi itu yang saya bilang. Dia adalah seorang yang mau dimentor. Dia seorang yang mau ada di bawah pengawasan. Dia bukan seorang yang liar. Sampai ketiga kali. Akhirnya Samuel bilang begini. Kalau ada suara itu lagi, katakan. Ini aku Tuhan. Berbicaralah. Sebab hambamu siap untuk mendengarkan. Lihat, pentingnya seorang bapak rohani. Pentingnya seorang mentor. Pentingnya seorang sahabat untuk saling sharing.
Untuk mengerti maksud Tuhan dalam sebuah pernyataan-pernyataannya. Sebab kalau kita sendiri-sendiri saja. Itulah yang menciptakan banyak kesesatan. Banyak orang awalnya sangat tulus. Tapi kemudian menjadi liar. Kenapa? Karena gak ada mentor. Dan gak ada pergaulan rohani yang mengarahkannya pada kehendak Tuhan. Selanjutnya, saya pelajari, klik. Tidak dapat dipungkiri. Pelayanan penginjilan harus dimulai dari gereja. Dan tidak bisa kita pisahkan dari gereja. Jadi penginjilan bukan sekadar, oh saya merasa Tuhan panggil saya. Betul, tapi kita harus ada di gereja. Orang yang tertanam di pelataran Tuhan akan berbuah, kata Alkitab. Karena penginjil-penginjil yang terpisah dari gereja. Either gampang hilang rohnya. Ya kan sama seperti handphone. Tidak di-charge. Ngeri, saudara. Ada banyak orang-orang terkenal yang bertobat. Nggak masuk gereja, tapi bersaksi di mana-mana. Oh, ini bahaya. Ada banyak artis-artis, ada banyak tokoh-tokoh. Ada banyak orang-orang hebat. Tapi kemudian nggak pernah masuk gereja. Tapi karena mungkin punya kesaksian hebat. Oh, bersaksi di mana-mana. Ya kayak gini, udah di pengalaman sudah saya tahu. Saya mulai masuk gereja, mulai ikut-ikut persekutuan doa. Itu tahun 77-78, saudara. Jadi sering sekali dengar artis bersaksi. Tiba-tiba hilang. Kembali ke selera asal. Yang homo tetap homo, yang lesbian kembali ke lesbian. Iya kan? Yang drugs kembali ke drugs. Kenapa? Karena mau coba menginjil, mau coba bersaksi, tapi nggak tertanam di gereja lokal. Sekali lagi saya mau ingatkan, hati-hati gembala-gembala ngundang orang-orang yang tidak tertanam di gereja lokal. Yang kayak gini udah terbukti nggak lama, saudara. Karena handphone juga kalau nggak tercas hilang, saudara. Jadi sekali lagi tidak dapat dipungkiri, pelayanan penginjilan harus dimulai dari gereja. Dan tidak bisa kita pisahkan dari gereja. Klik. Lihat Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Artinya akan ada lawatan besar, akan ada kedahsyatan luar biasa. Setelah Pantekosta apa yang terjadi? Kedahsyatan. Tetapi, sebelum kamu akan lihat kemuliaan Tuhan, sebelum kamu lihat kedahsyatan, sebelum kamu lihat perkara-perkara yang dahsyat, dikatakan apa? Kamu harus tinggal dalam kota ini, kamu harus diproses dulu, kamu harus terima firman dulu, kamu harus dirawat secara rohani dulu, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kita bangga buat orang-orang yang hari ini mulai punya semangat untuk mengabarkan Injil. Tapi pastikan engkau orang yang aktif di gereja. Pastikan kau tertanam di gereja lokal. Pastikan kau rajin ke gereja untuk menerima pembentukan proses firman Tuhan. Klik. Selanjutnya saya pelajari tujuannya. Kenapa tujuannya kita harus melekat dengan gereja? Kita harus tertanam di gereja lokal. Iya kan? Bukan hanya semangat-semangat menginjil, semangat-semangat ikut seminar-seminar penginjilan, tapi dia harus tertanam di gereja lokal. Kenapa begitu? Nah, saya pelajari beberapa hal luar biasa. Yang pertama, agar terbina dengan baik. Karena kalau orang tidak terbina, nggak mungkin bisa membina. Kalau dia nggak pernah mau dilatih, dia nggak pernah mau tunduk pada otoritas, maka dia juga nggak akan pernah mengarahkan orang pada tunduk pada otoritas. Jadi yang dia bagikan hanya roh-roh pemberontakan. Iya kan? Ada banyak penginjil kerjanya cuma nyerang gereja, nyerang hamba Tuhan, nyerang pendeta. Jadi akhirnya orang-orang yang terbina dalam pelayanannya adalah orang-orang yang luka hati. Hati-hati dengan pelayanan begini. Selanjutnya, tujuannya agar terkoordinasi dengan baik. Karena kita semua satu tubuh, kata Alkitab. Iya kan? Ngeri saya melihat. Ada orang-orang yang menjadi penginjil karena terluka oleh gereja. Mungkin karena pelayanannya masih merokok. Pelayanannya masih minum-minum alkohol. Ditegur oleh gereja. Mau digembalakan oleh gereja, berontak. Lalu bikin ministry sendiri. Wah, lalu mulai mengumumkan kita anti gereja. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang langsung pada Tuhan, bukan gereja. Saudaraku, orang luka
hanya akan menimbulkan luka buat orang. Orang-orang kepahitan, jangan penginjilan dulu. Orang-orang kepahitan, biarkan lukanya sembuh dulu. Sehingga dia masuk dalam bangunan tubuh Kristus dulu. Sehingga otomatis dalam penginjilan yang dia bangun adalah tubuh Kristus. Berbeda itu biasa. Tapi kepahitan harus dibereskan. Saya ulangi sekali lagi, berbeda itu biasa. Tapi kepahitan harus dibereskan. Yang ketiga, agar mencapai tujuan yang jelas dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi sekali lagi, memang penginjilan bukan untuk menjadikan orang itu Kristen. Penginjilan bukan menjadikan orang itu anggota gereja. Tapi penginjilan harus membawa kita pada tubuh Kristus. Yang menuntun pada keselamatan. Makanya Yesus bertanya, jika anak manusia datang kembali, masihkah dijumpai iman? Burung punya sarang. Serigala punya liang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena tubuhnya tidak bersatu. Para penginjil-penginjil, semangatlah mengabarkan Injil. Tapi pastikan kau terintegrasi dalam gereja. Dalam tubuh Kristus. Karena tujuan kita bukan menunjukkan siapa yang lebih hebat. Tapi tujuan kita untuk kesatuan tubuh Kristus. Haleluya. Selanjutnya, tujuannya apa? Kita harus terintegrasi dengan gereja. Agar tidak membangun kerajaan dan agenda sendiri. Ini ngeri, saudara. Termasuk gereja-gereja tertentu. Termasuk pelayanan-pelayanan penginjilan tertentu. Tidak sedikit yang akhirnya hanya membangun kerajaannya sendiri, membangun agendanya sendiri. Hari ini kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Pastikan kita menyadari luka-luka kita dibereskan. Pastikan roh di dalam kita roh unity. Pastikan roh di dalam kita adalah roh yang menyadari bahwa kita bukan apa-apa. Kita hanya bagian kecil dari tubuh Kristus. Kita harus saling melengkapi untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, karena tugas penginjil dalam gereja, kenapa penting harus bersatu? Gembala-gembala harus memberi tempat kepada para penginjil. Harus mendukung para penginjil. Dan para penginjil harus ada dalam pembinaan para gembala. Sehingga menjadi satu kesatuan yang dahsyat. Karena tugas penginjil dalam gereja, satu, memenangkan jiwa. Supaya kita nggak puas dengan sekedar, Tuhan sudah berkati kita. No, kita harus terus memenangkan jiwa. Dan setiap jemaat harus dilatih juga untuk memenangkan jiwa. Karena memenangkan jiwa bukan hanya tugas gembala. Tapi tugas setiap kita yang percaya. Yang kedua, tugas penginjil dalam gereja memenangkan jiwa dan melatih orang untuk memenangkan jiwa. Yang kedua, membakar semangat dan kegerakan. Karena biasanya gembala itu lebih kepada air yang menyejukkan. Tapi gembala selalu membangkitkan api yang membuat semangat. Yang sudah lemah, yang sudah jenuh, yang sudah dingin, penginjil kembali membawa api. Dari khotbah seseorang, dari cara seseorang berbicara, kita tahu apa panggilannya kira-kira. Jangan merendahkan kalau orang kelihatannya tenang. Itu berarti panggilannya gembala, meneduhkan, mengayomi. Tapi para penginjil itu hebat, dia memberi api. Tapi kan hidup gak bisa hanya memberi api. Jelas sampai di sini ya, jelas ya. Yang selanjutnya, tugas penginjil dalam gereja menghadirkan api penginjilan. Jadi bukan hanya dia menginjil, tapi dia menebarkan api itu. Sehingga the spirit of evangelization, roh pekabaran Injil terus menyala. Perhatikan deh. Gereja-gereja yang tidak memberi kesempatan para penginjil untuk melayani. Gereja-gereja yang tidak merekrut para penginjil untuk masuk dalam tim pengembalaan. Gereja itu dingin. Jemaat-jemaatnya mungkin setia. Setia memberi, setia ke gereja, dan banyak gembala puas dengan itu. Tapi jemaatnya tidak menginjil. Saya mengetuk hati para gembala. Saya mengetuk hati gereja Tuhan. Ayo mari bangkit dalam rancangan Allah yang sempurna. Kembalikan gembala-gembala yang hebat di dalam gereja. Dan kembalikan api penginjilan yang luar biasa di dalam gereja. Selanjutnya, tugas penginjil dalam gereja mengembalikan karunia-karunia Roh Kudus dalam gereja. Gembala lebih menenteramkan, pengajaran-pengajarannya lebih mendewasakan jemaat.
Tapi ketika penginjil-penginjil hadir, ketika penginjil-penginjil melayani, penginjil-penginjil membangkitkan karunia-karunia Allah. Coba perhatikan. Gereja yang tidak membangkitkan karunia-karunia Allah, dia cuma modalnya dua. Guru dan gembala. Kenapa? Hanya guru dan gembala. Ada banyak orang pikir dia punya panggilan adalah penginjilan. Padahal bukan, guru. Apologet. Dia memang hebat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Guru, apologet, penginjil, gembala. Bukan harus saling menyerang. Bukan harus saling mengkoreksi, bukan harus saling menjatuhkan. Tapi justru harus saling melengkapi. Itulah tubuh Kristus yang kuat. Yang sekarang terjadi guru-guru. Mulai mengkoreksi para penginjil. Para penginjil mulai mengkoreksi gembala-gembala. Hei, panggilannya memang beda-beda. Ada lagi yang panggilannya rasul. Panggilannya nabi. Panggilan kita beda-beda. Tapi ketika kita bergandengan tangan saling melengkapi. Wow, itulah yang terjadi, namanya tubuh Kristus yang bernyala. Baik kemuliaan Tuhan, haleluya folks. Jemaat Tuhan yang saya sayang dalam kasih Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berjuang. Saya tahu saya tidak bicara sama orang-orang yang baru bertobat. Sebagian besar saudara orang-orang yang sudah dewasa dalam Tuhan. Makanya selama 2 tahun. Setelah bersama secara online. Bahkan beberapa 13-14 minggu terakhir ini kita terus gali tentang penginjilan. Saya nggak akan khotbah hanya menyenangkan dan enak. Tapi saya sedang khotbah apa rancangan Tuhan di akhir zaman buat gereja Tuhan. Bagaimana kita harus menginjil, bagaimana kita harus punya gereja yang terintegrasi. Gereja yang tangguh, gereja yang kuat, gereja yang fokusnya adalah tubuh Kristus. Bukan agenda dan kerajaannya sendiri. Klik selanjutnya yang terakhir saya pelajari. Tugas penginjil dalam gereja. Dia memberikan teguran-teguran pada kesalahan dan ketidakberesan, saudara. Iya kan? Biasanya gembala lebih pakewuh. Itu ya. Gembala suka agak nggak enakan gitu ya kan. Tapi penginjil sikat saja saudara. Karena memang penginjil tugasnya menyatakan yang salah. Biasanya penginjil punya karunia kenabian itu. Untuk menegur. Menyatakan kesalahan. Kalau penginjil nggak berani tegur kesalahan. Mungkin dia bukan penginjil, mungkin dia guru. Mungkin panggilannya apologet. Atau panggilannya gembala. Jadi kita sudah punya jelas gitu. Nah saudara, waktu saya bicara tentang 5 jawatan. Saya sudah jelaskan tentang karunia-karunianya. Selanjutnya klik. Tugas penginjil dalam gereja. Memberikan pesan-pesan kebangunan rohani. Iya kan? Karena bertahun-tahun kalau kita hanya dapat pengajaran-pengajaran. Lama-lama kita bisa dingin saudara. Tapi penginjil, makanya kadang-kadang kita bilang, wah khotbahnya bagus ya. Bukan khotbahnya lebih bagus, semua orang khotbahnya asal firman Tuhan harus bagus. Saudara. Tetapi bedanya kebutuhan kita sedang apa? Kalau kebutuhan kita sedang apologet, maka apologet itu yang baik. Kebutuhan kita konseling, konselor Kristen itu yang akan melayani. Iya kan? Kalau kebutuhan kita kedinginan secara rohani, butuh api kebangunan rohani, ya para penginjil hebat. Tapi kalau kita lagi dalam goncangan badai, para gembala-gembala menggembalakan kita, itu yang mendewasakan kita. Jadi saudaraku, saya harap kita semua mengerti. Kita butuh guru, kita butuh apologet, kita butuh counselor, kita butuh gembala-gembala, kita butuh penginjil-penginjil. Bahkan kita butuh karunia-karunia nabi dan karunia-karunia rasul. Klik selanjutnya. Nah ini yang terakhir saya pelajari. Gereja yang tidak memberi tempat kepada para penginjil. Yang pertama, menjadi gereja yang tidak lengkap. Tubuh Kristus tanpa mulut misalnya. Tubuh Kristus tanpa hidung misalnya. Yang paling parah tubuh Kristus tanpa otak. Iya dong. Kenapa? Karena hanya menekankan pada satu titik. Pengajaran. Apologet. Ketika seorang merasa, my calling is the best calling. Yang lain gak benar, yang lain sesat. Para gembala-gembala cuma makan perpuluhan. Para penginjil cuma kacau-kacaukan gereja. Wah, saudaraku, itu bodoh. Engkau tertipu oleh setan.
Sehingga engkau tidak bisa menghargai panggilan. Para gembala, dukunglah para penginjil-penginjil, apalagi yang memenangkan jiwa. Di perbatasan-perbatasan, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Yang memenangkan jiwa orang-orang di sekitarnya. Karena penginjilan itu penting. Penginjil-penginjil bersatulah dengan gereja Tuhan. Karena kita semua perlu saling mengisi dalam terang Tuhan. Guru-guru, mari kita masuk. Gereja-gereja memberi tempat buat guru-guru. Yang panggilannya mungkin beda. Pengajarannya mungkin lebih lembut. Karena memang tugasnya adalah pengajaran. Ketika semuanya bersatu, kami bersyukur. Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, ada guru-guru yang Tuhan kirim. Sehingga kita bisa membangun STT Global Glow Indonesia. Sudah banyak doktor yang kita lahirkan, sudah banyak master yang kita lahirkan. Dan puji Tuhan, sebagian mereka terpanggil menjadi guru kembali. Lalu mendidik. Saya sedang berdoa kepada Tuhan. Supaya selanjutnya di tahun ini, gereja kita mulai membangun PAUD. Gereja kita mulai membangun sekolah-sekolah. Untuk apa? Untuk melatih, untuk membimbing. Karena saya percaya di akhir zaman kita harus bersatu. Untuk kerajaan sorga. Yang kedua, gereja tidak memberi tempat pada para penginjil menjadi gereja yang tidak lengkap. Yang kedua, otomatis menjadi gereja yang lemah. Cuma digembalakan tapi tanpa api. Cuma digembalakan tanpa karunia. Cuma digembalakan tanpa roh untuk menginjil. Yang ketiga, gereja yang tidak memberi tempat kepada para penginjil menjadi gereja yang tidak sepenuhnya berjalan pada rencana Tuhan. Kenapa? Dia cuma berjalan pada rancangannya sendiri. Oh, gereja harus penginjil. Maksud saya gereja harus pengembalaan. Betul, gereja harus pengembalaan. Tapi para penginjil harus ada di sana untuk memberi api. Harus mendorong. Harus memberi semangat. Dan harus menyatakan karunia-karunia Allah yang luar biasa. Menegur kesalahan. Dan mengarahkan gereja itu kembali ke selalu jalan yang lurus. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Gereja harus memberi tempat kepada penginjil. Dan penginjil harus terintegrasi dengan gereja. Maka itu yang dinamakan tubuh Kristus yang lengkap. Haleluya. Karena itu gereja yang tidak memberi tempat kepada para penginjil menjadi gereja yang tidak lengkap. Gereja yang lemah. Gereja yang tidak sepenuhnya berjalan pada rencana Allah. Dan akhirnya yang keempat. Gereja yang kehilangan api. Jemaat Tuhan sekalian. Kita butuh api. Karena itu pastikan. Kita semua adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Yang terintegrasi pada gereja. Yang fokusnya adalah tubuh Kristus. Tapi pada saat bersamaan, ada api Tuhan dalam hidup kita. Mungkin hari ini saudara berkata, wah itulah saya pendeta. Pantas gak ada api. Karena saya bukan jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Saya cuma ikut. Karena saya merasa ada sesuatu yang kurang di gereja di mana saya tertanam. Saya hanya ingatkan buat saudara, saudara gak perlu pindah gereja. Tetap ada di gereja saudara. Itu sebabnya gereja kita tetap akan online. Karena kita mau membagikan api itu. Sehingga saudara-saudara yang tidak mendapat api di gereja saudara, gak usah pindah gereja, tetap ada di gereja saudara. Jadi berkat di sana. Karena saya pikir, akhir zaman ini bukan waktunya pindah-pindah gereja. Tetapi akhir zaman waktunya kita belajar dari gereja-gereja yang akan mengarahkan kita pada pengembalaan, mengarahkan kita pada counselor Christian. Mengarahkan kita pada pembinaan, mengarahkan kita pada guru-guru yang luar biasa, mengarahkan kita pada api penginjilan yang luar biasa. Saya berdoa supaya setiap kita sebagai gereja Tuhan mengembangkan karunia penginjilan kita, tetapi menjadikan kita orang-orang yang bisa dilatih, bisa diatur, yang bisa dimentor. Saya berdoa anak-anak Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah dijamah oleh Roh Tuhan, pastikan kau pilih mentor yang tepat dan kau temukan mentor yang tepat. Agar dalam hidup ini kita hanya punya satu kerinduan. Supaya tubuh Kristus menjadi satu. Dan Yesus diagungkan, dimuliakan. Haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus, kaulah harta kebanggaanku selama
Haleluya. Haleluya. Kita bangga pada Yesus. Yesus memilih kita dengan kasih karunia-Nya. Dia berikan kita karunia masing-masing. Dan karunia umum yang setiap kita harus miliki adalah karunia untuk memenangkan jiwa, karunia untuk mengabarkan Injil. Karena pekabaran Injil adalah perintah Tuhan buat setiap kita. Tapi kita nggak bisa mengabarkan Injil kalau kita nggak tertanam di gereja lokal. Kita nggak bisa mengabarkan Injil kalau kita nggak dimentor. Kita nggak bisa mengabarkan Injil kalau kita sendiri nggak hidup di dalam Injil, berakar di dalam Injil, dibangun dalam Injil, berbuah dalam Injil. Pastikan kita punya pemahaman yang tepat tentang gereja Tuhan. Pastikan kita semakin dewasa memahami jawatan-jawatan dalam tubuh Kristus. Sehingga kita gak sibuk dengan kerajaan kita sendiri. Kita gak sibuk dengan agenda kita sendiri. Dan gak sibuk jadi orang liar yang berkata, wah sinode gak ada yang cocok sama saya, gereja gak ada yang cocok, berarti kau harus bertobat dalam nama Yesus. Dalam rohmu ada roh pemberontakan. Kau merasa diri yang paling baik dari semuanya. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Belajar merendahkan diri sedikit. Kenapa kita harus dimentor? Supaya kita belajar untuk merendahkan diri. Kita belajar dari hal-hal yang bahkan menyakitkan dan mengecewakan. Sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan. Orang-orang yang tidak mau tunduk pada otoritas. Orang-orang yang tidak mau diproses oleh mentor. Adalah orang-orang yang tidak pernah bisa berakar di dalam kebenaran. Dia hanya berakar pada perasaan, logika, dan keinginan dan kemauannya sendiri. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan gembala-gembala menghargai para penginjil. Pastikan penginjil-penginjil jangan liar. Hanya akhirnya menjadi alat setan untuk memecah-mecahkan banyak pekerjaan Tuhan. Liar. Yang di otakmu hanya bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan manipulasi dan strategi yang jahat, curang, dan mempermalukan nama Tuhan dalam nama Yesus. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Buka hati, biarkan Roh Kudus jamah. Bapa, firman-Mu hari ini mungkin sulit untuk kami pahami, tapi kami butuh Roh Kudus untuk menerangi kami. Karena kami tidak mau hanya mendapat makanan susu yang enak dan menyenangkan, tapi kami mau dapat pelajaran-pelajaran rohani yang membuat kami terarah untuk memahami arti tubuh Kristus yang dewasa, arti tubuh Kristus yang jadi berkat, arti tubuh Kristus yang menjadi satu. Karena itu hari ini kami belajar. Kami adalah seorang yang harus mengabarkan Injil, tapi pada saat yang bersamaan kami harus digembalakan, dimentor, tertanam di gereja lokal. Sehingga kami tidak liar, kami tidak sesat. Kami tidak merasa diri yang paling benar, lalu kemudian tanpa disadari akhirnya mulai menebarkan kebencian dan roh pemberontakan di mana-mana. Lihat tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka di rumah masing-masing, Roh Kudus jamah. Sehingga kami mengerti panggilan kami. Kami bergandengan tangan, kami terintegrasi. Kami terarah di dalam rancangan-rancangan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus yang sempurna. Sehingga dimanapun kami berada, kami jadi berkat dan memancarkan kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa. Para penginjil, kiranya rendah hati untuk bekerja sama dengan para gembala. Dan para gembala kiranya rendah hati untuk saling menghargai dengan para penginjil. Dan setiap kami harus menyadari dimanapun kami ada, kami harus memberitakan Injil Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang dahsyat. Tuhan, hamba juga doa buat yang sakit. Siap sedang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita imani. Bapa, hari ini kami mau terima perjamuan suci dan kami imani lewat tubuh dan darah Kristus kesembuhan terjadi. Kami tolak sakit penyakit di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di hari Minggu pertama ini, saatnya kita juga mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah. Saudara-saudara yang mau memberi yang terbaik. Saudara-saudara yang mau mendukung untuk korban pelayanan, korban misi, korban penginjilan, dan korban untuk kegiatan rutin gereja. Pastikan kita beri yang terbaik. Sekali lagi, persembahan tidak diwajibkan, tetapi persembahan juga harus mulai dengan dua hal, sukacita
dan sukarela. Saudara-saudara, kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena sadar Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Kita berdoa, Bapa, kami mengerti persembahan tidak diwajibkan, tetapi kami merasakan Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Kami memberi bukan supaya diberkati, tetapi karena berkat Tuhan selalu kami rasakan dalam hidup kami. Karena itu dengan sukacita dan sukarela kami mau memberi yang terbaik. Mereka yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, mereka yang mau memberi persembahan misi, persembahan pelayanan, persembahan rutin gereja, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Sehingga bukti firman Tuhan jelas, kami tidak kekurangan. Ada saja berkat yang luar biasa Tuhan curahkan dalam hidup kami. Bahkan kerugian-kerugian tidak akan terjadi dalam hidup kami karena ada berkat Tuhan di atasnya. Dan yang mengelola persembahan ini diarahkan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk meluaskan kerajaan Allah, dan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. Sukacita untuk memberi, melayani Tuhan, menyampaikan kasih dan kepedulian dimanapun, melakukan yang Kristus kehendaki, itulah tugas gereja senantiasa. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Kami memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami sudah menerima firman, dan itu berarti kemuliaan Tuhan atas rumah kami. Berlaku firman, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga akan diselamatkan. Sehingga kami semua dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Kami dapat deklarasikan, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus mengarahkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Dia sudah mati, dia sudah curahkan darahnya buat kita, dia sudah biarkan tubuhnya terpecah, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu pastikan dimanapun kita berada, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun kita berada, kita membawa damai. Dimanapun kita berada, kita menyatakan kasih. Dimanapun kita berada, kita menghadirkan sukacita. Dan dimanapun kita berada, kita mengabarkan Injil. Sebagai bagian dari ketaatan kita pada amanat agung Kristus untuk pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah, penebusan, keselamatan, pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, tuntunan, urapan, karunia-karunia, dan buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing, bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami imani terjadi dalam kehidupan kami. Dan memperluas daerahku. Amin. Kami imani terjadi dalam kehidupan kami. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami imani terjadi dalam kehidupan kami. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kiranya terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sungguh dahsyat hadirat Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua diberkati. Kita semua dilawat Tuhan dari puji-pujian kita, doa-doa kita, ibadah kita, bahkan perjamuan kudus di mana tubuh dan darahnya tercurah buat kita. Supaya kita yang percaya senantiasa
mengalami kuasa yang sempurna. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hari ini ada Evi dan juga ada John dan istrinya Thea, serta ada Noel dan imam-imam musik yang luar biasa yang hari ini dengan sukacita melayani saudara, mengingatkan buat setiap saudara sekalian, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, shalom.